Oke, baik sahabat Simas Jiwa, kita bertemu kembali pada pukul 16.00 sesuai dengan janji saya tadi. Di sini kita akan membahas tentang sesi yang ketiga gitu ya. Nah, di sini tema kita tetap pada pembahasan kita seperti tadi, yaitu literasi keuangan. Di sini kita juga masih ditemani rekan saya yaitu dengan Ella gitu ya. Oke, Hai, selamat siang Ella. selamat sore. Sudah sore loh, Selamat Lian. iya, sudah Tapi sore. pasti Tidak harus tetap terasa. semangat pagi. Betul sekali. Tidak terasa loh, Eda. Ternyata sudah jam 4 nih ya. Betul, betul sekali. Gimana nih kamu? Masih tetap semangat ya pastinya? Pastinya dong. Ella sendiri Yes. gimana nih? Iya dong, harus tetap semangat karena Harus tetap saya semangat. senang sekali bisa berbagi di sini, bisa sharing-sharing dengan Lian ya. Kemarin juga sempat dengan Cindy bahwa literasi keuangan ini penting Betul. sekali untuk dibagikan kepada masyarakat. Oke. Kemudian, penting sekali untuk kita sampaikan program literasi ini. Dan program literasi ini tidak hanya berlangsung hari ini saja, Lian, tapi Betul. akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Maret. Setiap hari Wow. Senin sampai Jumat, jam Mhm. 13.30. Aduh, saya sampai lupa nih jamnya. Jam 13.30 atau jam setengah 2 siang sampai jam setengah 6 sore atau Wow. 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, Oke. bagi rekan-rekan sahabat Simas Jiwa yang berada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, silakan menyesuaikan. Atau mungkin yang berada di luar negeri, silakan menyesuaikan saja jamnya. Kita mau sapa-sapa dulu nih, kita baru live di sesi yang ketiga ya, sore Betul hari sekali. ini. Saya mau menyapa nih, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore untuk Bapak. Ini belum Bapak sih sebenarnya. Suwardi 6 dan juga ada Bapak Erik Waris. Selamat Wow. Selamat sore, bergabung. selamat Ya, selamat bergabung. sore, selamat beraktivitas juga. Ya, sambil beraktivitas tentunya juga kita bisa menyaksikan edukasi kita ini karena kita memberikan edukasi ini sangat bermanfaat ya Ella ya. Betul. Seperti topik kita yang pertama gitu ya, kita sudah membahas masalah literasi keuangan. Topik utama kita memang literasi keuangan, tetapi tadi di sesi kedua juga kita sudah sempat sounding gitu ya bahwa tidak hanya kita mengatur keuangan kita saja, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya sebuah proteksi yang dimana di dalam proteksi itu termasuk dalam kategori perencanaan keuangan atau literasi keuangan kita ya. Nah, tentunya di sesi ketiga ini, Ella, kita juga akan membahas masalah tadi kan kita sudah singgung terkait dengan warisan tadi ya. Ada Betul, heeh. segelintir-segelintir kita sounding informasi, wah kita harus menyediakan bekal nih untuk generasi kedua kita, anak cucu Mm-mm. gitu ya. Kalau misalkan kita terjadi resiko, kita sudah memberikan bekal buat mereka berupa apa ya? Berupa warisan gitu ya. Jadi yang tadinya misalkan kita sudah punya rencana buat pendidikan anak kita atau misalkan buat kehidupan anak kita. Nah, ketika kita mengalami resiko kehidupan gitu ya, kita sudah menyiapkan bekal untuk mereka gitu. Nah, di Simas Jiwa nih Ella gitu ya. Di Simas Jiwa ada produknya nggak sih untuk apa namanya produk yang memang menjual produk semacam warisan. Tapi gini dulu deh, sebelum kita masuk ke dalam apa namanya ke dalam produk yang memang Produk akan tersebut, kita betul produk tersebut ya sebelum kita edukasi gitu ya so, kita apa ya kita kenalkan kepada iya. sahabat-sahabat si Mas Kiwa. Saya mau bertanya kepada Elang nih, untuk dampak keuangan yang ada di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Ya, untuk dampak keuangan sendiri, apalagi kan kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi Hmm, banyak sekali yang berubah di hidup kita. Bahkan sekarang saja sudah disebut sebagai zaman new normal. Jadi betul banyak sekali. pembatasan-pembatasan yang perlu
yang kita alami. Kemudian kalau dari segi finansial, dari segi keuangan, dari segi penghasilan, banyak juga Mhm. sahabat Simas Jiwa di luar sana yang memang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan yang lebih menyedihkannya memang kehilangan pendapatan atau penghasilan. Jadi itu sangat berpengaruh sekali saat ini. Dan pandemi ini Dampaknya kan ya. sebenarnya kalau betul, kalau kita mau bilang sudah 1 tahun ya, tapi ternyata Mhm. memang ya baik pemerintah pun masih berjuang berusaha dengan sebaik-baiknya supaya pandemi ini juga cepat berlalu. Jadi Betul. memang dampak keuangan juga di masa sekarang ini pastinya kita sedang mengalami masa-masa yang cukup sulit. Tidak hanya bagi segelintir orang saja, tapi bisa dibilang ini secara nasional, bahkan secara global gitu, Lian. Betul, karena ini salah satu efek dari pandemi yang saat ini kita hadapi ya, Iya, sehingga dampak keuangan ini ya semakin hari kalau kita lihat semakin seperti apa ya, seperti memprihatinkan ya, karena iya, banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita gitu ya yang mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan income gitu ya, bahkan sampai dengan harus yang belum tidak yang sampai saat ini ada juga yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan juga ya Ella ya. iya. Itu semua dampak Pastinya dari dampak dampak dari dari pandemi. situasi. Iya, Betul betul sekali. sekali. Pastinya kita juga memang berdoa dan kita sama-sama berharap bahwa ya keadaan ini juga cepat berlalu ya. Kita juga kembali lagi ke masa-masa jadul nih baru kali ini nih kita kayaknya nggak bisa move on ya. Betul sekali, betul sekali. Saya sendiri pribadi Ella kangen dengan masa-masa akhir sampai dengan akhir 2019. Betul. Ya, akhir 2019 saya kangen sekali gitu ya. Karena di situ kita yang melakukan aktivitasnya dengan bebas, lalu juga Iya, kita juga apa namanya tidak usah menggunakan masker gitu ya. Memang masker tetap perlu kita apa pakai ya dulu gitu ya kalau saat kita berkendara sepeda motor gitu ya. betul. Atau Terus seperti saya menggunakan transportasi umum, memang dari dulu saya betul. memang sudah pakai masker gitu. Betul sekali dan saya juga sama apabila saya berada di angkutan umum, saya juga menggunakan masker, tetapi itu kan hanya kita untuk kondisi tertentu saja. Kalau sekarang itu kita mulai dari keluar pintu rumah sampai dengan nanti kita balik lagi ke dalam rumah gitu ya. Baru kita lepas. Bahkan kita di kantor aja kemarin Ella pakai masker ya Ella ya. Iya, betul, betul sekali. Karena kita juga harus apa namanya harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan gitu ya. Nah, protokol kesehatan itu Ella sekarang udah nggak 3M ya katanya ya. Benar, benar banget. Ada berapa sekarang Ella? Berarti Sekarang sudah berkembang menjadi 5M. Jadi udah yang nggak pertama 3M, adalah udah 5M ya. iya, betul Wow, sekali. apa aja? Jadi yang pertama adalah memakai masker. Nah, mungkin nih kalau sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini kemudian lihat, loh yang ngomong kok nggak pakai masker. Tenang saja, hari ini kita berdua WFH atau work from home Betul, dan kita ada di kamar masing-masing ya. Jadi kita betul juga sekali. tidak berinteraksi dengan orang lain. Tapi bagi sahabat Simas Jiwa yang memang harus berinteraksi dengan orang lain dan harus keluar rumah, itu harus memastikan untuk memakai masker. Dan Setuju sekali. pastinya masker yang dipakai juga harus sesuai dengan standar kesehatan. Jadi karena memang sekarang juga banyak sekali masker yang berkembang kemudian tidak sesuai dengan standar. Dan selain itu adalah cara menggunakan maskernya juga harus pastinya sesuai dengan standar. Jadi menggunakannya di atas hidung kemudian sampai ke mulut. Karena banyak tuh yang Mhm. pakai maskernya di bawah dagu atau ya udah deh cuma buat tempelan aja. Jangan seperti itu ya, sahabat Simas Ya, Jiwa. Nah, itu M yang pertama. M yang kedua adalah mencuci tangan. itu penting Menggunakan, sekali. ya betul, menggunakan air mengalir dan dengan sabun. Kan di sini memang mencuci tangan ini sudah jadi satu standar ya di berbagai tempat. Akhirnya banyak nih orang-orang di luar sana yang mencuci tangan
tapi ya udah asal basah aja, jangan sampai seperti itu. Asal Iya. Atau asal kena air ya. asal kena air aja nih, habis itu kayak Oke. ibaratnya kayak kita waktu zaman sekolah dulu ya, udah Bu, udah cuci tangan gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, atau kalau memang tidak memungkinkan ya silahkan gunakan hand sanitizer. Pastinya juga kita harus lihat apa bahan-bahan hand sanitizer itu juga memang yang harus bisa ya membunuh kuman. Karena kan tangan ini kita gunakan ya, Lian, kita gunakan untuk makan, bahkan mungkin tanpa kita sadari seringkali kita menyentuh area wajah kita. Nah, Betul itu sekali. yang kedua. Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini sebenarnya yang cukup Mhm. sulit nih untuk saya nih waktu awal-awal. Karena biasanya kita Mhm. ketemu teman, apalagi mungkin kalau saya perempuan suka cipika-cipiki ya sama teman-teman yang Betul. perempuan gitu ya, suka suka bersentuhan juga. Nah, itu cukup kesulitan. Tapi memang ketika terus-terus dikampanyekan untuk kita menjaga jarak, ya kita juga semakin aware gitu. Terus M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Jadi kalau Ya, jarak saja kita harus jaga, apalagi kerumunan. Karena jangan sampai biasanya kalau yang sahabat si Mas Jiwa yang harus WFO, work from office, kemudian jam makan siang karena waktunya pendek, akhirnya ya udah deh, biarpun rame, ya udah deh, tetap aja tuh. Nah, kalau bisa memang menjauhi kerumunan atau mungkin ketika pulang. Kalau seperti saya dan kamu juga ya, Lian, kita kan betul sekali. pengguna kereta, angker, anak kereta Angker, ya anak kita, angker kereta ya, betul ya, anak sekali, betul kereta. sekali. Jadi itu juga ternyata memang masih banyak ya, memang apa masyarakat di luar sana yang memang menggunakan jasa transportasi KRL. Nah, ini Betul. juga harus kita lihat kalau memang sudah terlalu penuh, ya sudah kita mengalah menunggu KRL berikutnya. Dan untuk M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Ya, Jadi kalau bisa selain mungkin memang kita apa berkegiatan untuk bekerja, work from office, tapi kalau bisa kita mengurangi kegiatan. Kalau nggak perlu banget, kita nggak usah keluar rumah. Nah, itu dia, harus terus kita lakukan nih protokol kesehatan agar kita juga membantu memutus rantai penyebaran COVID-19 pastinya. tentunya, pastinya. Wah, sekarang udah nggak tanggung-tanggung ya. Mungkin Mm-mm. awal-awal cuma 3M. Karena Ya, kalau kita lihat untuk korban di Indonesia sendiri yang terpapar virus COVID-19 ini semakin hari semakin bertambah ya, Ella ya. Sehingga betul yang betul tadinya sekali. protokol kesehatan yang tadinya cuma 3 naik gitu jadi 5M yang sudah diinformasikan oleh Ella tadi. Nah, buat sahabat-sahabat si Mas Jiwa semuanya, bagi teman-teman semuanya apabila melakukan aktivitas di luar rumah tetap harus menggunakan masker karena betul sekali kata Ella tadi. Banyak di luar sana yang sekarang sudah beredar masker-masker yang tidak memenuhi standar dari kesehatan gitu ya. Bahkan harganya juga aduh gitu ya, yang penting masker gitu ya. Nah, itu juga kita juga harus benar-benar apa ya menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan. Lalu juga kita juga harus lihat juga di sekeliling kita orang-orangnya seperti apa. Jangan sampai kita sudah menjaga nih protokol kesehatan, kita sudah menggunakan masker sesuai standar kesehatan, sudah menjaga jarak, sudah tidak berkerumun, sudah mengurangi mobilitas gitu ya, tapi ternyata orang di sekeliling kita tidak aware. Nah, itu juga harusnya kita bisa tegur ya, sebagai bentuk ya jangan sampai kita yang menjaga tapi orang lain tidak menjaga, akhirnya dampaknya terjadi kepada kita juga. Kita juga terpapar gitu ya. Karena kan untuk penyebaran ini kan melalui droplet gitu ya. Nah, kita jangan sampai kita sudah mematuhin protokol kesehatan tapi orang di sekeliling kita yang lalai sehingga Betul. dampaknya itu bisa jadi terjadi kepada kita juga gitu ya. Iya, Nah, betul. Apalagi kalau menggunakan masker kan memang apa eh, slogannya ya atau tagline-nya itu adalah maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Jadi betul bukan sekali. sekedar bahwa kita pakai masker untuk diri kita sendiri, tapi kita pakai masker untuk melindungi orang lain juga. Begitu, betul sekali. Begitu juga sama orang-orang di sekeliling kita ya. Mereka menggunakan Iya, masker karena untuk melindungi kita juga gitu ya. betul betul sekali.
Nah, untuk itu Ella, di sini masalah balik lagi gitu ya. Tadi kita Mm-mm. lihat dampak keuangan di Indonesia setelah pandemi ini kan tadi Ella sudah menginformasikan kalau perencanaan keuangan nih balik lagi nih, perencanaan keuangan karena topik kita nggak jauh-jauh dari keuangan ya. Iya. Nah, itulah Nah, tujuan dari kita melakukan literasi keuangan ini pastinya, iya Lian. betul sekali. Nah, untuk perencanaan keuangan sendiri, menurut Ella ini seperti apa? Apa nih kaitannya? Kaitannya dengan perencanaan keuangan yang mungkin saat ini pandemi masih dengan situasi yang saat ini kita hadapi sehingga kita juga harus memikirkan perencanaan keuangan kita. Menurut Ella seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi, kita harus lebih bijak ya untuk mengelola keuangan kita. Apalagi kan seperti yang dari tadi kita sudah bahas nih, bahwa di masa yang sekarang, ya mungkin ada juga sahabat Simas Jiwa di luar sana yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan. Maka kita harus lebih bijak lagi, lebih pintar-pintar lagi untuk mengelola keuangan kita. Setuju. Setuju. Sekiranya kebutuhan yang memang tidak menjadi prioritas kita, lebih baik kita kurangin terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang konsumtif ya. Ya, Pokoknya intinya di sini kita menjadi diri sendiri gitu ya. Kita boleh mengikuti tren yang saat ini mungkin dari segi fashion gitu ya, atau misalkan mungkin dari segi apapun gitu ya, yang memang dari segi gadget, fashion, gaya hidup gitu ya, atau nongkrong gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak kita larang untuk dilakukan, tetapi ada baiknya kita harus memilah-milah mana yang menjadi prioritas kita, mana yang memang masih bisa kita kesampingkan. Kalau misalkan seperti kebutuhan sehari-hari gitu ya, itu kan sudah menjadi kewajiban kita ya, dan itu juga harus kita tekankan. Tapi kalau misalkan seperti contohnya baju gitu ya, apalagi nih kebanyakan anak-anak milenial nih Ella gitu ya, nggak bisa melihat yang namanya diskon waduh, gitu ya. bener banget, iya. Apalagi itu cobaan terbesar gitu ya. Kebanyakan itu anak-anak anak-anak milenial itu yang tadinya niatnya cuma mau nongkrong atau mau cuma jalan-jalan ke mall gitu ya, terus ngelihat diskon yang tadinya nggak direncanain, yang tadinya nggak pengen dibeli, nggak perlu ya karena ngelihat diskon, wah ya udah kesempatan kapan lagi nih, mumpung diskon gitu ya, mumpung diskon jadinya yang tidak butuh jadi dibutuh-butuhin. Nah, itu gimana tuh? Iya, Bagaimana tuh jadinya? bagaimana ya? Itu dia ya memang apa namanya eh, pola hidup konsumtif ya. Apalagi kan memang di masa sekarang ini justru semakin banyak juga industri-industri yang justru memberikan diskon supaya ya Hmm, memang tetap penjualannya juga tetap ada. Tapi kita dari segi konsumen juga kita harus bijak untuk melihat nih mana yang memang perlu, mana yang kita mau. Nah, seringkali kan kalau udah lihat diskon ya, ini bahkan tidak menutup hanya ke perempuan saja atau hanya ke milenial saja, tapi baik perempuan, baik laki-laki, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga, itu kalau lihat namanya diskon, aduh langsung berasanya butuh. Ya nggak sih, Lian? betul sekali, Iya, yang betul misalnya sekali. mau beli tas nih, atau mungkin nggak usah itu deh, apa ya, yang lain baju ya. Biasanya nih, saya nggak usah membawa yang lain-lain, tapi misalnya diri saya sendiri deh, beli baju, ngerasanya, ih bajunya lucu. Pertamanya padahal itu, bajunya lucu dan diskon. Lalu mulai mikir, tapi saya butuh nih, saya belum punya nih baju warna ini, gitu. Ya. Nah, itulah ya menjadi sebuah ego sebenarnya. Sebenarnya itu Iya, adalah ego yang benar-benar musuh kita paling paling nggak bisa kita lawan gitu ya. Musuh terberat betul. adalah menahan ego kita karena seperti yang Ella bilang gitu, nggak cuma menyangkut kaum milenial gitu ya, bahkan yang sudah mempunyai keluarga gitu ya, apalagi khususnya untuk ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu kalau misalkan udah melihat barang-barang diskon, tapi mungkin kalau untuk anak milenial mungkin lebih ke fashion. Kalau misalkan ibu-ibu itu paling biasanya untuk kebutuhan biasanya ya, seperti sembako, susu anak, pampers gitu ya. Nah, saya juga sering menemani kakak saya belanja gitu ya, belanja bulanan gitu ya, yang tadinya
apalagi kalau ngelihat susu gitu ya, anaknya biasa 1 bulan itu 8 kaleng gitu ya, karena melihat diskon bisa beli sampai 12 kaleng. Itu saya sampai geleng-geleng kepala gitu ya. Saya pikir kok banyak banget gitu ya belinya. Ya mumpung diskon gitu ya. Iya, pasti selalu Alasannya gitu selalu ya ngomongnya ya. mumpung diskon, kapan lagi? Belum tentu bulan depan diskon gitu ya. Oh oke gitu ya. Mungkin hal-hal seperti itulah yang memang harusnya diskon boleh kita beli, tapi setidaknya kan kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Sisanya bisa kita tabung, betul tidak? Ya, betul sekali. Atau bisa kita belanjakan barang-barang yang memang bisa bermanfaat untuk yang lain gitu kan. Kalau memang sekiranya ada diskon gitu kan. Terus juga kalau misalkan anak-anak milenial seperti yang Ella tadi bilang gitu ya, baju, wah awalnya lucu, awalnya diskon. Jadi menjadi kebutuhan. Oh iya, saya belum ada baju warna ini, belum ada Iya. model yang kayak gini gitu kan. Nah, itu biasanya banyak dialamin oleh perempuan-perempuan. Tapi biasanya kalau cowok-cowok itu, kalau saya pribadi itu tidak bisa menahan yang namanya kalau melihat parfum, Ella. Wah, Waduh. itu ketika saya melihat diskon gitu Mm-mm. ya, apa namanya, diskon, aduh, kalau parfum itu sudah lah ya, jiwa-jiwa saya sudah meronta-ronta. Saya harus beli gitu ya. Kayaknya tangan tuh Walaupun tinggal ditahan. iya. Oke, Ella, untuk Ella masih aman. Oke, sahabat Simas Jiwa, untuk Ella sepertinya uh, Halo, halo. oke. Oke, oke tadi Ella tadi nge-freeze. Oke, sekarang sudah aman Oke, ya. sudah aman ya. Oke. Nah, seperti itulah Ella, Kak. Saya kalau melihat parfum atau saya hanya suka itu Pak, kalau nggak parfum adalah jam tangan. Kalau sepatu saya tidak begitu ya. Masih bisa saya tahan kalau sepatu. Tapi kalau untuk parfum kayak jam tangan gitu ya, ketika saya melihat diskon, wah, itu jiwa-jiwa saya langsung meronta-ronta Ella. Tapi setidaknya saya sekarang lebih banyak berpikir karena oke, sekiranya saya punya parfum, saya beli, oke, saya beli gitu kan. Tapi tidak yang memang masih bisa saya kontrol. Oke, budget saya segini untuk beli parfum atau misalkan beli jam tangan karena saya menyisihkan dari pendapatan saya itu sebesar 30% untuk biaya yang memang tidak terduga. Biaya-biaya yang tidak terduga. Saya sudah ada proporsinya seperti yang tadi kita bahas di sesi kedua gitu ya. Saya dari income pendapatan saya setiap bulan itu saya selalu menyisihkan 30% untuk biaya tidak terduga, lalu 20%-nya saya sisihkan untuk biaya tabungan saya, untuk masa depan saya. Jadi benar-benar tabungan itu tidak saya ganggu gitu ya. Nah, untuk seperti biaya tidak terduga itu ya seperti itulah ya. Sekiranya parfum gitu ya. Apalagi kemarin pada saat Valentine gitu ya, saya langsung di WhatsApp gitu sama sales counternya gitu ya karena saya sudah member di sana. Parfum katanya ada promo. Waduh, langsung. Promonya saya beli 1 dapat 4 pula Ella. Waduh, jiwa-jiwa saya langsung meronta-ronta gitu kan ya. Aduh, kapan lagi nih beli 1 dapat 4 gitu ya. Parfum itu saya langganan di pertama waktu itu saya beli di CNF di Grand Indonesia. Saya di WhatsApp gitu ya, Kak katanya kita lagi ada promo nih parfumnya, beli 1 gratis 3 awalnya. Terus saya sempat pernah belanja juga di Pejaten Village gitu ya, CNF dengan toko yang sama karena saya parfum, saya percaya saya belanja beli parfum itu selalu di sana gitu ya. Jadi saya di DM juga nih sama sales counternya. Kak, kita lagi ada promo, katanya beli 1 dapat 4. Waduh, tawarannya lebih menarik lagi gitu ya. Padahal bulan Januari itu saya baru beli parfum di Grand Indonesia gitu ya. Saya rasa parfum saya aja 2 mas belum saya buka gitu ya. Saya belum buka parfumnya, masih ada 2. Saya sudah ditawarin lagi gitu. Mereka berpikir mungkin saya parfum saya sebulan sekali gak habis gitu ya. Padahal saya itu termasuk orang yang kalau pakai parfum tuh awet. Jadi saya itu parfum 100 ml itu saya bisa pakai hampir 2 tahun Ella. Karena saya memang pakainya dikit gitu ya, karena sayang juga kalau dipakai boros-boros gitu ya. Jadi saya pakainya paling banyak 2 semprot, 3 semprot paling banyak gitu ya. Jadi saya itu pakai parfum itu
100 mili itu bisa sampai 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun. Itu saya menggunakan parfum. Jadi mereka, saya baru beli perasaan bulan Januari kemarin gitu ya, parfum. Diskon tahun baru waktu itu masih ada, saya inget banget. Dan saya sekarang udah ditawarin lagi. Dan penawarannya itu benar-benar yang bikin jiwa saya meronta-ronta gitu ya. Sampai akhirnya kemarin saya mampirlah ke Pejaten Village karena saya rasa tawarnya lebih menarik. Kalau di Green Indonesia beli 1 dapat 3, kalau di Pejaten Village beli 1 dapat 4 gitu ya lah. Waduh. Nah, saya pilih yang lebih menarik dong pilihannya. Akhirnya pulang kerja saya mampirlah ke Pejaten Village gitu ya. Saya mampir dan waktu itu saya ditawarin bulan Februari. Saya tanya, ini promonya sampai kapan? Saya bilang gitu kan. Sampai akhir Februari. Oh oke, saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan saya mampirnya itu waktu kemarin hari tanggal 1 atau tanggal 2, saya lupa. Tanggal 1 yang waktu saya masuk ke kantor, hari Senin ya. Berarti tanggal 1. Itu pulangnya saya mampir ke Pejaten Village gitu. Nah, tapi sebelum mampir saya WhatsApp dulu si salesnya yang menawarin saya bilang, saya tanya lagi nih, ini promo ini masih ada enggak? Gitu kan saya tanya karena dia bilang penawaran itu cuma sampai akhir Februari. Dia bilang ada. Dia bilang masih ada. Akhirnya saya berangkatlah ke Pejaten Village gitu ya. Saya melipir ke sana dan sampai di sana ternyata si sales yang menawarin saya itu sudah rolling ke outlet yang lain ke arah Blok M. Dia bilang, Kak kesini aja ke Blok M, saya udah pindah, saya udah nggak Pejaten. Waduh, saya bilang kalau ke Blok M saya lebih jauh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pergilah ke Pejaten nih Ella gitu ya. Ini jangan ditiru ya sahabat Jangan Simas Jiwa ya. Oke, Jangan apa ditiru. nih? Ini saya hanya sharing saja gitu ya. Lalu selanjutnya, tapi beruntungnya gitu ya, mungkin Tuhan juga masih sayang sama saya mengingatkan karena saya masih ada 2 botol parfum yang belum saya buka gitu ya. Itu masih ada 2 lagi yang belum saya pakai gitu ya. Lalu Tuhan itu baik, begitu saya sampai di Pejaten Village gitu ya. Lalu saya tanya konternya gitu ya, Mbak, saya dapat WhatsApp dari si kakak ini, saya lupa namanya, promo parfum ini masih ada apa enggak? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya promo ini udah habis Kak, cuma sampai tanggal 28 Februari kemarin. Ya, saya bilang, saya tadi saya tanya hari ini, kata saya bilang gitu kan, katanya masih ada. Iya masih ada, tapi promo yang ini sudah nggak ada. Jadi promo kita beli 1 cuma dapat 1, dan itu parfumnya juga parfum yang memang saya tidak suka gitu loh. Yang saya nggak suka. Bukan yang mau kamu beli gitu ya? Betul, bukan yang saya mau beli. Alhasil tidak jadilah saya beli ke sana gitu ya. Mungkin Tuhan juga baik mengingatkan saya untuk bisa menahan gitu ya, menahan ego saya gitu ya, dengan ya promonya habis ternyata, dan akhirnya saya tidak beli. Akhirnya ya sudahlah, saya cari kebutuhan lain, kebutuhan saya di lain. Saya pikir ya mumpung saya udah di mall gitu ya, dan udah itu, akhirnya saya cari kebutuhan saya yang lain. Tapi intinya saya tidak jadi nih beli parfum itu ya, karena parfum jam tangan itu saya nggak bisa tahan Ella. Bahkan kemarin itu di akhir tahun juga saya ditawarin soal sales counternya gitu ya. Aduh, saya pikir enggak deh Mbak, jam tangan saya aja tuh saya udah pusing mikirinnya gitu ya. Jadi saya kapan masih mau bisa dipakai ya? Betul. Bahkan seminggu belum tentu ganti kali ya. Maksudnya seminggu betul. lebih dari 7 hari. Betul, kadang saya kalau misalkan saya rajin, saya tiap hari saya ganti jam tangan. Kalau saya lagi rajin. Tapi kalau rajin. Kalau misalkan saya males natanya, karena kan jam tangan itu saya tata nih, ada tempatnya saya masukin gitu ya, saya pakai lagi. Tapi ketika saya males gitu ya, ya sudah, saya pakai itu aja yang ada di atas meja. Karena saya males masukin ke dalam boxnya gitu ya. Saya males natanya lagi, jadi ya udah saya pakainya itu aja jadinya gitu. Saya berpikir, oke, udah stop beli jam tangan gitu kan. Untuk parfum, oke, kemarin juga saya tidak jadi juga beli. Nah, ini pelajaran juga buat sahabat Simas Jiwa, jangan dicontoh, dan juga saya juga bersyukur gitu ya. Tuhan masih sayang kepada saya untuk mengingatkan, jangan boros. Atur keuanganmu gitu ya. Walaupun saya sudah menyisihkan, mungkin masih ada sesuatu yang lebih penting, lebih bermanfaat yang bisa saya pakai dananya. Seperti itu. Nah, sama halnya gitu ya, karena juga kita
membahas tentang literasi keuangan gitu, ini juga ada kaitannya terkait dengan untuk para keluarga nih Ella. Kalau tadi kan dari segi anak-anak milenial gitu ya, Iya, anak-anak yang masih betul. single seperti kita nih yang belum memiliki keluarga gitu ya. Kalau kita ya mungkin kita pikirnya kita cuman memikirkan diri kita sendiri gitu ya, kita belum berkeluarga. Tapi ini kita akan membahas tentang masalah apa namanya literasi keuangan yang memang untuk keluarga yang sudah untuk orang-orang yang sudah memiliki keluarga gitu ya. Nah, di sini juga penting sekali gitu ya kita yang namanya menyediakan dana untuk warisan. Kebanyakan sekarang orang-orang tua itu masih belum terfikir nih gitu ya untuk memberi bekal generasi kedua mereka nih Ella, karena memang Iya. masih minim sekali ya orang-orang tua yang memikirkan, apalagi usia-usia yang 40 tahun itu biasanya mereka juga sudah harusnya memikirkan kehidupan generasi keduanya, entah itu anak ataupun cucu gitu ya. Tapi di sini kita juga akan membuka wawasan mereka bahwa penting sekali kita memikirkan kehidupan untuk generasi kedua kita apabila memang kita rasa dari segi keuangan kita mampu ya, apalagi kita mampu. Katakanlah oke, misalkan kita berbicara tentang oh iya kan banyak orang tua di sana yang memang hidupannya pas-pasan. Jangankan untuk memikirkan warisan gitu ya. Untuk kehidupan sehari-hari aja apa namanya? Pas-pasan katakanlah gitu. Oke, kalau memang kondisi seperti itu. Tapi banyak juga masyarakat di Indonesia ini yang memang dari segi keuangan mereka mampu, tetapi mereka masih belum memikirkan untuk generasi kedua mereka, gitu ya. Apalagi sampai mereka mengalami tutup usia. Nah, dari sini juga kita harus yang namanya menyediakan yang namanya warisan, gitu. Di sini kita saya ingin memperkenalkan produk kita juga nih Ella, gitu ya. Nama produknya adalah Simas Jiwa Legacy. Wow. Nah, sebelum kita masuk ke Wow. produk nih, Lian, saya mau menambahkan Hmm. sedikit nih. Jadi, Boleh, boleh. memang kalau misalnya ya seperti yang Lian sudah bilang tadi kan bahwa mungkin ini segmennya atau mungkin targetnya memang lebih ke yang sudah berkeluarga misalnya, karena kan sudah lebih Betul. memikirkan bahwa oh iya saya punya anak, artinya kehidupan anak saya juga ke depannya harus bagaimana nih, harus mulai kita pikirkan. Tapi Lian, Betul ada sekali. satu fakta atau satu keadaan di mana banyak sahabat Simas Jiwa di luar sana yang mungkin ya di usia 40, 50 atau bahkan mungkin start dari middle 30 jadi 30 something itu merupakan namanya generasi sandwich. Kamu pernah dengar nggak nih, Oke. Lian? Oke. Nah, jadi Generasi sandwich. iya, generasi sandwich. Jadi generasi Oke. sandwich itu adalah kita terhimpit dengan generasi di atas kita dan generasi di bawah kita. Artinya Oke. kalau sahabat Simas Jiwa yang ada di usia range ya 30 something sampai dengan mungkin 50 itu sudah memiliki keturunan, tetapi banyak juga Mhm. yang memang masih memiliki orang tua. Jadi artinya Oke. ya sebagai generasi yang ada di tengah-tengah harus memenuhi masih punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan orang tua atau generasi di atasnya, tapi juga tidak boleh lupa atau harus memikirkan generasi di bawahnya, yaitu anak-anaknya. Nah, Betul. ini juga yang menjadi kesulitan nih, yang menjadi banyak yang bilang mengalami stres secara finansial karena Oke. karena menjadi karena berada di sebuah generasi atau berada di dalam masa yang disebutnya generasi sandwich. Nah, ini nih dengan adanya betul sekali dengan adanya yang sudah Lian sebutkan bahwa di asuransi Simas Jiwa pastinya berusaha untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat, membantu menjawab kebutuhan sahabat Simas Jiwa di luar sana. Jadi, Mhm. betul sekali nih, menarik sekali nih. Saya juga mau tahu banyak nih tentang yang akan kita sampaikan, yaitu Simas Jiwa Legacy. Ini kalau legacy nih, gimana sih Lian Simas Jiwa Legacy nih? Oke, si Mas Jiwa Legacy, kita sudah kata kuncinya legacy. Legacy itu adalah Iya. sebuah di mana persiapan dana warisan lah ya seperti itu. Dan di sini tadi saya baru mendengar sih sebenarnya generasi sandwich ya tadi ya, yang Generasi dimana sandwich. generasi sandwich di mana kita tidak hanya memikirkan
anak-anak kita, tapi kita Iya, masih apa namanya, katakanlah kita masih punya memberikan kewajiban lah ya, punya seperti itu. kewajiban, betul, punya kewajiban terhadap orang tua kita gitu ya. Nah, sebenarnya Iya, di sini proporsi ini juga bisa kita atur gitu ya, bagaimana untuk orang tua kita, bagaimana untuk anak kita. Karena apa? Karena dua-duanya kalau kita lihat sama-sama penting ya. Satu sisi anak kandung kita, satu sisi orang tua kandung orang tua kita gitu Kak, ya. iya betul. Betul. Dan itu adalah sesuatu yang memang kita wajib gitu ya untuk nafkahi gitu. Apalagi orang tua kita yang mungkin udah tua gitu ya, yang udah nggak bisa melakukan mencari penghasilan, yang mengandalkan dari kita ya, kita juga harus memikirkan gitu ya kehidupan mereka, hari tua mereka gitu ya. Nah, kita juga di situ bisa melihat nih, kalau misalkan kita tidak meninggalkan sesuatu bekal buat baik anak kita ataupun misalkan orang tua kita gitu ya, karena kan kita balik lagi ya, umur itu kita tidak pernah yang tahu gitu ya, Iya, tidak pernah yang tahu, kita bisa saja mengalami risiko kehidupan pada saat usia kita 30 tahun, masih muda sekali gitu ya, bahkan betul bisa sekali. juga di umur 40 tahun, 50 tahun, bahkan kalau misalkan kita panjang umur bisa juga 100 tahun kita masih sehat gitu kan. Tapi balik lagi, yang namanya umur kita tidak pernah tahu. Nah, ketika kita ibaratnya tutup usia meninggalkan keluarga tercinta, kita lebih mendahuluin orang tua kita atau anak-anak kita. Gitu. Ketika kita tidak memiliki bekal yang tadinya mereka berharap dari kita gitu ya, apa namanya, berharap penghasilan dari kita jadi kita adalah tulang punggung gitu ya. Mereka berharap kepada kita ketika kita mengalami tutup usia, mengalami risiko kehidupan, aduh bagaimana hidup mereka nanti gitu ya. Iya, Itu iya, yang harus kita pikirkan benar-benar. Kasihan mereka. Apalagi orang tua kita, ibaratnya yang tidak bisa mencari nafkah lagi gitu ya, yang hanya mengandalkan kita. Nah, makanya dari sini kita juga wajib memperkenalkan yang namanya Simas Jiwa Legacy. Produk ini adalah merupakan produk unggulan dari Simas Jiwa gitu ya. Karena ini adalah kita menjual kepastian nih. Wow. Kita menjualkan kepastian itu, kita enaknya kalau misalkan kita menjual kita menjual kepastian karena tidak ada dusta di antara kita. Cielah. betul. Waduh, kamu nih jangan tiada dusta ya, jangan ada dusta di Iya, antara kita jangan, ya. tidak ada dusta di antara kita ya, tidak ada janji-janji palsu, tidak ada angin-angin surga, tidak ada PHP-PHP. Waduh, Nggak ini enak ada. banget nih. Kita menjualkan kepastian ke produk ini, jadi apa yang ada di buku polis, apa yang ada di ilustrasi, itulah yang akan Bapak Ibu dapatkan. Karena ini merupakan produk unggulan nih dari Simas Jiwa gitu ya. Nah, untuk Simas Jiwa Legacy ini sendiri, Ella, gitu ya, memiliki beberapa fitur. Karena di sini kenapa sih saya bilang produk ini pasti, karena produk Simas Jiwa Legacy ini termasuk dalam kategori jenis asuransi tradisional, yaitu whole life. Whole life, iya. Nah, kalau tadi kita sudah Betul sebutkan ya sekali. di sesi yang kedua bahwa asuransi whole life itu memang selain memiliki manfaat proteksi, tapi juga memiliki manfaat nilai tunai yang akan kita Betul dapatkan ya. sekali. Nilai tunai atau nilai tabungan yang sifatnya pasti. Sekali lagi kita Betul garisin, sekali. pasti gitu ya. Wah, jadi Pasti, ya. di sini kita menjual kepastian di produk ini nih. Ini memang menjual produk kepastian, selain punya nilai tunai juga, jiwa kita diproteksi juga gitu ya. Terus juga bisa buat warisan juga. Waduh, luar biasa sekali ini produknya ya. Nah, untuk produk Simas Jiwa Legacy ini memiliki beberapa fitur gitu ya, sahabat Simas Jiwa. Yang pertama, masa asuransi. Masa asuransinya nggak tanggung-tanggung, Ella. Kita proteksi sampai dengan usia 100 tahun. Wow, 100 tahun ya. Wow, 100 tahun. Nggak cuma setahun, 10 tahun, atau 30 tahun. Kita proteksinya selama umur nasabah sampai dengan usia 100 tahun. Iya. Luar biasa gitu ya. Lalu selanjutnya fitur yang kedua adalah di sini untuk, kenapa sih kita bilang di sini kita peruntukkan untuk warisan, karena dia minimal uang pertanggungannya adalah 100 juta. Minimal uang pertanggungannya ya. Minimal. Maksimalnya berapa? Nggak ada batas maksimal nih, sahabat Simas Jiwa. Jadi tinggal disesuaikan lagi nih dengan kebutuhan, dengan Betul alokasi sekali. dana dari sahabat Simas Jiwa sekalian.
Betul sekali. Jadi tidak ada batas maksimal. Mau ngambil UP 1M, monggo. 2M, monggo. 10M, monggo. Silakan gitu ya. Mm-mm. Sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar preminya atau mengalokasikan dananya untuk pembayaran premi setiap bulannya gitu ya. Nah, itu tinggal disesuaikan saja gitu. Lalu fitur yang ketiga adalah manfaat pasti. Di sini manfaat ini kenapa saya bilang pasti? Manfaat ini akan kita berikan apabila terjadi resiko tentunya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ambil UP nih 1M gitu ya, baru sebulan ikut katakanlah, terus mengalami tutup usia kecelakaan. Walaupun baru bayar 1 kali 1 bulan gitu ya, ketika terjadi resiko maka kita berikan uang pertanggungan 1 miliar. Wow, gitu ya. Gimana nggak Wow, enak? sesuai Karena dengan UP yang sudah disepakati pada saat di awal ya. betul sekali Ella. Gitu ya. Walaupun kita nggak melihat nih, wah harus bayar 10 tahun dulu baru keluar. Enggak. Kalaupun misalkan baru 1 bulan nih ya, kita baru 1 bulan ikut gitu ya, ternyata terjadi risiko sama kita, ya tetap kita akan memberikan manfaat uang pertanggungan sebesar 1 miliar. Sesuai dengan uang pertanggungan yang disepakatin di awal. Gitu ya. Iya, betul. Lalu selanjutnya di sini cara bayarnya gimana nih gitu ya. Kalau misalkan Gimana? sahabat-sahabat untuk cara bayarnya kita fleksibel loh Ella. Kita fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah boleh bayar tahunan. Kalau misalkan nasabahnya, aduh saya nggak mau ribet, saya maunya nggak mau didebet setiap bulan, saya maunya tahunan ada nggak? Setahun aja, iya. Ada. Kita tahunan ada, semesteran ada, triwulan ada, bulanan juga ada. Sesuai dengan kebutuhan nasabah gitu ya. Betul. Jadi kalau Kita mungkin ada fleksibel. sahabat si Mas Jiwa yang merasa, oh kalau 1 tahun, aduh berat dananya, langsung keluar Betul. sekian. Bisa juga Betul. bentuk pembayarannya setiap bulan. Betul sekali. Atau misalkan nasabahnya ada tipikal orang yang nggak mau ribet nih Ella gitu ya. Iya, Maunya sekali betul. bayar aja sih saya. Maunya sekali bayar aja. Saya nggak mau mikirin bulanan, tahunan, semesteran atau triwulan yang nggak mau. Saya mau bayarnya sekali bayar aja. Bisa ada nggak? Sekali Ada. ada Sekali aja juga bayar. Tapi jiwanya sudah diproteksi sampai dengan usia 100 tahun gitu ya. Tapi 100 memang tahun. betul. Tapi memang kalau untuk pembayaran sekaligus memang untuk nominalnya cukup lumayan besar karena memang dia bayarnya hanya sekali tapi diproteksi sampai dengan usia 100 tahun 100 gitu ya. tahun, betul. Betul. Lalu selanjutnya di sini untuk produk ini masih bebas pajak gitu ya. Jadi kalau misalkan ngambil UP 1M ketika terjadi risiko kita akan berikan 1M tanpa dipotong Tanpa pajak. pajak. Iya. Betul sekali. Jadi masih bebas pajak. Dan Betul untuk sekali. usianya nih Lian, untuk usia minimum tertanggungnya ini dari 6 bulan ya. Betul sekali. Kalau Mm-mm. tertanggungnya masih 6 bulan masih balita, masih Iya, bayi gitu masih ya. baby. Masih baby sekali udah bisa jadi tertanggung gitu ya. Karena Betul. Dan minimum usia maksimum masuk minimum di 6 bulan dan betul. maksimum di 65 tahun ya. Betul sekali Ella. Mm-mm. Wow gitu ya. Terus juga kalau untuk pemegang polisnya mulai dari start 18 tahun maksimumnya 85 tahun ya. 85 tahun. Jadi artinya Betul. bagi sahabat si Mas Jiwa yang masih single, kalau tadi kita bilangnya ini targetnya untuk yang sudah punya anak, untuk yang sudah berkeluarga. Enggak juga ternyata ya. Untuk pemegang polisnya bisa untuk sahabat si Mas Jiwa yang masih ini 18 tahun mungkin baru masuk kuliah kali ya. Betul, betul. Sampai 85 tahun. 85 tahun gitu ya. Itu untuk usia masuknya. Nah, lalu benefitnya apa aja sih dari tadi nih Iya. si Lian bilangnya bagus, tapi benefitnya nggak tahu Benefitnya nih apa apa sih, nih. Lian? Oke, benefitnya untuk di produksi Mas Jiwa Legacy ini ada 3 nih ya. Yang pertama, gitu ya, uang pertanggungan 100% apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan. Atau seperti sakit ya. Betul. Jadi Ya, intinya jadi kita akan mengcover
seluruh kejadian, baik itu karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan gitu ya. Kalau kecelakaan kan kita sudah pasti tahu lah ya, kecelakaan itu seperti apa, terkena insiden gitu ya. Kalau Iya, yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan, contohnya kayak gimana yang tadi Ella bilang, sakit gitu sakit, ya, betul. natural death. Nah, itu termasuk meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Itu benefit yang pertama. Ketika Ya, meninggal dunia, maka kita akan berikan uang pertanggungan sebesar 100% tanpa dipotong 100% pajak. ya, tanpa ya, itu Betul. dia bahwa produk ini adalah bebas pajak. Jadi, Bebas misalnya pajak. sahabat Simas Jiwa sudah menentukan nih untuk uang pertanggungannya sebesar 1 M. Maka ketika sahabat Simas Jiwa atau nasabah mengalami tutup usia, maka uang pertanggungannya akan diberikan sejumlah uang pertanggungan yang telah disepakati atau misalnya tadi 1 miliar tanpa ada pemotongan pajak. Betul sekali. Itu Nah, itu manfaat yang manfaat pertama. yang pertama. Iya, itu saja sudah menarik sekali ya, Lian. Iya, betul Mm-mm. sekali. Manfaat yang kedua apa gitu ya? Apa nih Istimewanya manfaat apa selanjutnya? produk ini? Manfaat yang kedua adalah terdapat nilai tunai atau tabungan yang sifatnya pasti. Pasti. Artinya gimana nih, Lian? Wow, artinya apabila nasabah memutuskan kontrak sebelum masa asuransi berakhir, karena kan di sini masa asuransinya 100 tahun ya. Jadi Ya, anytime nih, misalkan contohnya saya ikut usia saya sekarang 30 tahun gitu ya. Saya beli produk Simas Jiwa Legacy gitu. Ketika saya berusia 70 tahun, katakanlah saya panjang umur nih ya, saya berusia 70 tahun, saya melihat, wah anak saya sudah mapan semuanya. Anak saya sudah tidak memerlukan lagi warisan dari saya gitu ya. Terus saya mau menikmati hari tua pergunakan. saya mau tutup, Iya. betul, saya mau tutup polis saya gitu ya. Saya mau menikmati hari tua saya, bisa nggak? Bisa, karena ada nilai tunai atau tabungan yang sifatnya pasti. Kalau untuk jangka panjang, premi yang kita bayarkan setiap bulannya itu gitu ya, itu pasti akan balik. Pasti akan balik premi yang kita bayarkan selama, mungkin kita ambil pembayarannya selama 5 tahun. Karena kan pembayarannya ini kan kita fleksibel ya. Untuk Iya. jangka waktunya ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 35 tahun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ambil 5 tahun katakanlah, premi yang selama 5 tahun ini kita bayarkan itu pasti balik, bahkan jauh lebih berkembang gitu. Karena kita ada nilai tunainya. Tapi untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang itu benefit yang Betul. kedua gitu ya. Yang kedua, ya. Lalu Jadi yang mendapatkan nilai tunai ya. betul sekali Ella, nilai tunai yang sifatnya pasti ya, Mm-mm. sifatnya pasti, nggak ada janji-janji palsu, nggak Nggak ada ada PHP. angin-angin surga, PHP gitu ya, dusta-dusta, nggak ada itu ya. Kita menjual kepastian di produk ini ya. Lalu benefit yang ketiga, apabila kita hidup sampai dengan usia 100 tahun gitu ya. Wow, jarang sekali sih memang kondisi seperti ini, tapi ada loh ya. Kondisi yang seperti Iya. ini ada, panjang umur, hidup sampai dengan 100 tahun, maka UP-nya tetap akan kita berikan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat di luar sana yang berstatement, nanti manfaatnya itu keluar ketika saya meninggal. Saya nggak bisa, Ada saya tuh. Nggak bisa menikmati. betul. Nah, nggak usah khawatir karena di produk ini ketika Bapak Ibu semuanya, sahabat Simas Jiwa hidup sampai dengan usia 100 tahun, maka UP-nya tetap akan kita berikan sebesar 1 miliar sesuai dengan yang disepakatin di awal tadi. Uang 1 miliarnya mau dipakai apa? Terserah. Mau buat jalan-jalan kalau masih kuat gitu ya. Atau misalkan nih, mau nikah lagi gitu ya. Kalau masih kuat ya nggak apa-apa gitu ya. Terserah. Mau dipakai buat apa aja, itu yang penting kita sudah berikan. Mau dipakai buat apa, itu terserah Bapak Ibu semuanya. Mau dipakai buat jalan-jalan, mau dipakai buat hari tua, mau dipakai buat nikah lagi, monggo silakan. Ya, Ya, yang pasti itu dikembalikan. Jadi ada uang tunai yang akan diterima kembali ya. betul sekali karena ada nilai tunainya. Nah, selain itu juga di produk ini nih Ella, benefitnya nggak cuma itu saja. Nggak Apalagi nih, putus wah sampai masih di ada situ lagi nih. saja. Wow, banyak sekali karena di produk ini ada merupakan asuransi tambahan. Ya,
Atau yang biasa Asuransi kalau di tambahan. dunia asuransi itu disebutnya riders ya. Betul sekali, riders asuransi tambahan, dan di sini nggak tanggung-tanggung, ridersnya nggak cuma satu, tapi ada 6 loh Ella. Wow, Wow, 6. apa-apa aja ridersnya? Iya, apa Nanti aja kalau tuh? misalkan Nanti dong, kalau misalkan sahabat si Mas Jiwa Oh. penasaran, bisa tuh visit-visit di website kita di www.simasjiwa.co.id. Nah, di situ juga kita ada informasi-informasi terkait perusahaan kita, terkait produk-produk kita, termasuk si Mas Jiwa Legacy ini, terus juga terkait dengan perusahaan kita yang dimana kita di bawah naungan grup Sinarmas gitu ya. Kita merupakan anak perusahaan dari grup Sinarmas, yang dimana Sinarmas itu merupakan perusahaan terbesar, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi otomatis perusahaan kita sudah dinyatakan sehat gitu ya, sudah dinyatakan kuat karena memang kita berada di bawah naungan Sinarmas Group gitu Grup, ya. iya. Dan ini nih Lian, saya juga mau infokan bagi Mm-mm. sahabat Simas Jiwa di luar sana yang menyaksikan tayangan ini atau mungkin sudah mulai berpikir, wah produk Simas Jiwa Legacy ini menarik nih. Saya mau Ya, nih, betul. Tadi kan sudah bisa nih membaca informasinya atau mengetahui informasinya di ya, website kita ya, di website asuransi Simas Jiwa di www.simasjiwa.co.id. Tapi betul memang sekali. untuk produk ini saat ini kita bisa dapatkannya melalui menghubungi tenaga pemasar yang ada atau Ya, menghubungi CS Simas Jiwa ya. betul sekali. Iya. Betul sekali. Jadi, Nah, Ella, mm-mm, kalau mm, untuk teman-teman sahabat si Mas Jiwa di sana, kalau misalkan yang berada di luar kota nih, nah, gimana? itu dia. Tadi kan sahabat Simas Jiwa mungkin bisa langsung menghubungi ke CS Simas Jiwa di email mungkin cs@simasjiwa.co.id. Oke, Atau sahabat Simas Jiwa yang berada di luar kota, kemudian ya memang lagi ada waktu nih, walaupun lagi dalam keadaan seperti ini, mungkin kita juga menghimbau untuk mengurangi mobilitas. Tapi silahkan bagi sahabat Simas Jiwa yang berada di luar kota, tenang saja. oke. PT Asuransi Simas Jiwa juga sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia. Seperti Mhm. ada di Bogor, di Bandung, Semarang, Makassar, Medan, Surabaya, dan juga ada di Bali. Tapi mungkin, Wow. ya mungkin jika ada sahabat Simas Jiwa yang, waduh, saya nggak ada nih, tidak termasuk ke dalam lokasi tempat tinggal saya. Jangan khawatir. Sekali lagi, sahabat Simas Jiwa mudah tinggal buka website www.simasjiwa.com, kemudian ke bagian tentang kami, dan ke hubungi kami. Di situ ada cara-cara di mana sahabat Simas Jiwa bisa menghubungi PT Asuransi Simas Jiwa. Tentunya ya, di sini kita memberikan kemudahan Ya, bagi sahabat-sahabat Simas Jiwa, karena memang tagline kita adalah Simas Jiwa hadir dalam hidup Anda gitu ya. betul Nah, sekali. selain itu memang di kondisi pandemi saat ini juga kita juga hadir dalam hidup masyarakat Indonesia, seperti yang saat ini kita mengadakan adalah edukasi tentang literasi keuangan, bahwa pentingnya kita memanage keuangan kita itu pada saat kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi ya Ella ya. Iya, betul Dan sekali. juga dan juga di sini Ella berbicara tentang literasi keuangan nih ya, mungkin dari sahabat-sahabat Simas Jiwa yang mungkin baru bergabung gitu ya, nggak tahu sih apa yang dibahas, tiba-tiba bahas asuransi gitu ya. Iya nih, Nah, ini untuk asuransi ini sendiri menurut Ella bagaimana nih? Termasuk dalam literasi keuangan nggak sih? betul. Jadi kalau kita bahas literasi keuangan ini adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan. Nah, itu kan literasi Oke, dari literatur ya. Jadi betul. kita bisa belajar untuk mengelola keuangan. Mungkin di sini juga ada sahabat Simas Jiwa yang memiliki pengalaman. Wah, kami sangat senang sekali jika sahabat Simas Jiwa mau bergabung dengan kami, memberikan komentar di kolom komen di bawah ini, atau mungkin
Kalau setelah tayangan ini selesai, baru kepikiran, oh tadi saya sebenarnya mau tanya ini, atau saya mau komentar ini, silahkan sahabat Simas Jiwa bisa langsung kirimkan DM ke Instagram @simasjiwainstitute. Dan pastinya juga jangan lupa follow Instagram kita untuk tahu nih, kira-kira akan ada program-program atau event-event apa lagi sih di Simas Jiwa Institute. Nah, kalau Betul. tadi Lian bilang mengenai apa sih hubungannya literasi keuangan dengan asuransi jiwa? Ini karena Betul. mentang-mentang dari asuransi jiwa nih yang ngomong gitu ya. Ya, Tapi jadi asuransi jiwa ini kan salah satu produk keuangan yang mungkin masih masih tabu bagi masyarakat di luar sana. Jadi mungkin masih banyak stigma-stigma negatif yang beredar. Yaitu ya tadi kita juga sudah sempat bahas. Ah, asuransi itu cuma bohong-bohongan aja. Atau asuransi itu tidak berserah. Nah, oke, Ella. Oke, Ella masih bisa mendengar suara saya? aman? Iya, Oke, saya sudah aman, aman. kembali. Ya, ini dia nih Lian. Oke. Plus minusnya kita menggunakan online. Mhm. Oke, Ella. Oke, sahabat Simas Jiwa, mungkin jaringan koneksi Ella masih belum stabil. Saya Oke, sudah Ella, sudah aman? terhubung. Iya, sudah. Nah, ini memang Oke, baik. nih kendalanya kalau kita menggunakan online. Jadi ketika ada gangguan-gangguan, ya itu yang tidak bisa kita hindari. Tapi nih Lian, kita agak belok sedikit nih ya. Kalau kita menggunakan online, Mhm. ini kita bisa menyapa seluruh sahabat Simas Jiwa dari Sabang sampai Merauke, seluruh Betul Indonesia. Kita sekali. sapa-sapa dulu kali ya. Halo, Betul. selamat sore sahabat Simas Jiwa yang ada di luar sana yang menyaksikan tayangan ini, baik secara live ataupun nanti menyaksikan dari postingan di Simas Jiwa Institute. Betul Nah, sekali. balik lagi nih Lian. Jadi kalau memang kita bahas mengenai asuransi jiwa, masih banyak kan ya stigma negatif yang beredar mengenai asuransi jiwa. Bahkan nih, Ya, selain misalnya dibilang, oh asuransi jiwa itu mahal preminya, atau cuma nipu-nipu, manis di awal doang, PHP. Bahkan berkembangnya ada betul. lagi nih, bisa sampai dibilang, aduh, kalau ikut asuransi jiwa itu kok kayaknya nggak beriman ya, nggak berserah ya, kok kayaknya takut ya kalau misalnya mengalami sesuatu. Nah, kembali lagi nih, kita juga tidak bosan-bosannya menginfokan, menyampaikan bahwa setiap manusia, siapapun itu, pasti akan mengalami yang namanya resiko. Jadi resiko itu Betul. adalah resiko kehidupan atau resiko tutup usia, kemudian resiko mengalami sakit, resiko mengalami kecelakaan, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui tentang ya produk asuransi jiwa ini. Karena kan katanya kalau nggak kenal maka tak Tak sayang ya. sayang. Ya, betul. Iya, atau kalau nggak kenal ya udah kita kenalan. Nah, Betul sekali. kemudian ini nih Lian, untuk asuransi jiwa ini kita kan hadir untuk membantu kehidupan Anda, membantu menjawab kebutuhan masyarakat di luar sana. Misalnya nih Lian, saya datang nih sama kamu, saya mau bantuin kamu. Kira-kira kamu mau terima nggak nih kalau saya bantuin? Mau dong? Mau kan? Ya, Tapi seringkali adalah kamu mau saya bantuin karena kita sudah kenal. Ya kan? Kamu tahu ya, saya, betul. kita berteman. Tapi gimana nih kalau saya kamu nggak kenal, tiba-tiba datang kemudian menawarkan bantuan untuk kamu. Saya tanya nih, Lian, kamu lagi butuh apa? Saya berusaha membantu atau menjawab kebutuhan kamu. Pasti kan kamu juga bingung ya, ah ini siapa nih? Saya nggak kenal gitu. Jadi, Betul. kita juga hadir untuk membagikan informasi seperti yang sudah kita sampaikan hari ini ya, Betul melalui sekali. satu produk dari asuransi Simas Jiwa, yaitu Simas Jiwa Legacy.
Betul sekali Ella, karena memang tadi betul sekali kata Ella, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau misalkan kita Mm-mm. belum kenal, jadi mana ada perasaan sayang itu akan tumbuh gitu ya. Tapi makanya di sini kita memberikan, aduh kita kayak anak KBG lagi cinta-cintaan ya, mengatakan Iya nih. sayang-sayangan gitu. Oke, tapi Tapi ya tidak itu harus apa-apa. kenal dulu ya. Betul sekali, karena perasaan itu akan timbul ketika kita sudah merasa kenal, gitu ya. Siapa Betul, tahu iya. nih sahabat-sahabat si Mas Jiwa yang ada yang mungkin, aduh Mbak Ella ya selain cantik orangnya juga smart gitu ya. Saya mau kenal nih gitu ya sama Mbak Ella. Boleh, silakan, monggo ya. Oke. Iya, jadi bisa langsung follow sosial media kita ya di @simasjiwainstitute gitu ya. Betul Jadi sekali. nanti mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol, atau mungkin mau sharing pengalaman, atau mau kasih komentar, mau bilang gini, saya mau dong ikutan kasih pengalaman, sharing pengalaman, boleh sekali. Jangan Boleh lupa sekali di gitu ya. follow sosial media Simas Jiwa Institute dan juga di-follow Instagram @simasjiwa. Jadi Betul nanti juga sekali. bisa tahu nih, ada event apa sih di PT Asuransi Simas Jiwa. Betul sekali. Ada event-event apa, ada program-program apa ya. Jangan sampai nih sahabat-sahabat si Mas Jiwa semuanya wah udah ngeklik. Waduh Mbak Ella selain cantik, smart gitu ya, menunggu kehadiran Mbak Ella kembali gitu ya. Nah, jangan lupa langsung di-follow tuh ya @simasjiwainstitute. Jadi kalau misalkan kita ada event apa-apa, Bapak Ibu semuanya langsung bisa tahu nih ya. Bahkan kalau misalkan ada yang mau kenalan sama saya juga monggo silakan ya. Betul, saya baru loh mau promosiin kamu. Ini rekan Oh saya iya nih, iya iya sahabat si iya Mas iya. Jiwa juga masih single ya. Oke. Jadi bagi sahabat si Mas Jiwa yang mungkin, waduh saya seneng nih denger kakak Lian ngobrol gitu ya. Saya mau tahu lebih banyak dong tentang si Mas Jiwa Legacy. Boleh sekali. Boleh Silahkan sekali. langsung follow si Mas Jiwa Institute. Dan juga nih Betul Lian, sekali. jangan Hmm, jangan kecewa karena kan ini sudah jam 5 nih. Kita kan sudah bilang nih tadi, wah kita mhm. hari ini sampai sekitar jam 5.30 sore. Betul Tapi sekali. sahabat Simas Jiwa, jangan sedih, jangan kecewa karena kita masih akan hadir sampai tanggal 19 Maret setiap hari Senin sampai Jumat jam 13.30 atau jam setengah 2 siang sampai dengan jam 17.30 atau jam setengah 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi sahabat Simas Jiwa yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, silahkan menyesuaikan diri. Iya, betul sekali. Karena kita juga akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Kita juga harus menggunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin, dengan sesmart mungkin gitu ya. Jangan sampai smartphone aja, handphone kita aja yang smart gitu ya. Kita juga harus smart dalam penggunaannya. Kita gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Karena di sini edukasi ini kita berikan untuk menambah wawasan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya gitu ya dalam memanage keuangannya. Makanya kita akan menemani mulai dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 19 Maret 2021. Pukulnya sudah diinformasikan oleh rekan saya Ella tadi gitu ya. Jadi kalau tadi nih kira-kira ada yang baru masuk pertengahan gitu ya, nggak tahu dari nggak ngikutin dari awal gitu ya, ini bahas apa, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Karena besok kita masih akan hadir nih ya Ella ya, menemanin sahabat si Mas Jiwa semuanya, menemani siang harinya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada kegiatan, boleh di sini sharing-sharing sama kita, nanya-nanya tentang keuangannya, atau berbagi pengalaman, boleh monggo, kita terbuka untuk umum gitu ya, untuk sahabat si Mas Jiwa semuanya. Seperti itu ya Ella Iya, ya. betul. Dan pastinya kita juga berharap bahwa dengan program literasi yang kita adakan ini, masyarakat selain lebih bijak dalam mengelola keuangannya juga, tapi juga memiliki pemahaman yang lebih lagi mengenai asuransi jiwa. Sehingga kita juga berharap bahwa ke depannya masyarakat di luar sana, sahabat Simas Jiwa, itu lebih melek asuransi, lebih sadar lagi untuk berasuransi. Karena asuransi itu bukan untuk kita ya,
bukan untuk orang Betul. lain. Ya mungkin memang ada beberapa produk yang memiliki manfaat untuk misalnya keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Tapi yang terpenting adalah asuransi itu ada untuk memproteksi diri Anda sendiri. Betul sekali. Jadi, kami akan sangat senang sekali jika sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini hari ini, kemudian merasa, wah, saya dapat insight baru nih, saya dapat informasi baru, saya dapat pengetahuan baru. Ya boleh, di-share informasi ini ke rekan-rekannya, ke keluarganya, untuk besok boleh menyaksikan kita. Karena besok masih hari Jumat, jadi kita masih akan hadir menemani siang sampai sore harinya sahabat Simas Jiwa. Betul sekali, gitu ya. Dan juga kita harus mengenal nih rencana keuangan di keluarga kita sedini mungkin. Karena apa? Karena memang kita apa namanya pasti mempunyai banyak impian, ya, impian, terus juga banyak sesuatu yang kita harus raih, gitu ya. Tentunya kita juga pastinya di dalam keluarga kita pasti kita pengen lah ya berimpian punya mobil baru, punya rumah baru, atau misalkan menyiapkan dana kelahiran anak gitu ya, atau misalkan kita menyiapkan dana pendidikan anak kita, atau misalkan bahkan kalau yang muslim ada cita-cita pengen berangkat ibadah umroh atau haji gitu ya, atau bahkan kita terfikiran, aduh saya pengen menyiapkan dana pensiun atau hari tua saya. Nah, itu mulai dari sekarang kita harus mengenali perencanaan keuangan kita, tujuan kita, goals-nya kita untuk apa ke depannya. Itu harus kita sudah pikirkan. Karena kalau misalkan kita tidak pikirkan dari sekarang, kita tidak pernah tahu ke depannya goals kita atau tujuan kita mau kemana gitu ya. Itu pentingnya kita mengedukasi ini supaya sahabat Simas Jiwa semuanya bisa meraih goals atau tujuan untuk ke depannya. Jangan sampai hidup kita gini-gini aja gitu ya. Kita harus tahu nih kebutuhan kita sekarang apa, kebutuhan masa depan kita apa, dan tujuan masa depan kita apa. Itu kita semua harus mengetahui hal itu gitu ya. Makanya kita harus melakukan yang namanya perencanaan keuangan mulai dari sekarang. Karena mungkin ada yang, aduh saya usianya udah 40 tahun, udah telat. Ketika kita merencanakan sesuatu untuk hal yang positif, itu tidak ada kata terlambat. Betul. Lebih Tidak baik ada kata terlambat terlambat. daripada tidak sama Tidak sekali sama ya. sekali. Betul sekali. Setidaknya kita sudah melakukan perencanaan gitu ya. Kalau misalkan usianya sudah 40 tahun, tidak apa-apa gitu ya. Masih ada banyak waktu. Masih ada banyak waktu sebelum kita terlambat. Seperti itu. Karena memang kita harus mengenali kondisi keuangan kita seperti apa sekarang. Jangan sampai juga kita tuh tidak tahu nih tujuan goal kita apa, sehingga pendapatan kita atau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Ada kata pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Nah, itu jangan ya. Jangan sampai Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu nih kondisi keuangan kita, kenalin, kita udah bikin perencanaan setiap bulannya ya. Itu yang harus kita lakukan. Tabungan kita, kebutuhan sehari-harinya kita, terus juga ada apa namanya biaya yang tidak terduga, atau bahkan misalkan kita mau kebutuhan sosial gitu ya, itu juga harus kita pikirin mulai dari hal yang terkecil, karena ini bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi buat sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Di sini kita Iya. memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat aja untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Betul sekali, Lian. Dan memang tidak terasa ya, kita hari ini sudah berbincang banyak sekali, banyak hal terkait dengan literasi keuangan. Apa sih pentingnya kita mengadakan literasi keuangan tersebut? Kemudian kita masuk nih ke produk asuransi jiwa. Jadi kan asuransi jiwa merupakan salah satu produk keuangan yang memberikan proteksi kepada ya setiap nasabahnya, kepada masyarakat. Tapi memang untuk beberapa produk itu juga memiliki manfaat lain, yaitu manfaat nilai tunai.
Sehingga Mhm. pentingnya memiliki asuransi jiwa adalah selain memiliki proteksi kepada diri kita sendiri, mungkin kalau proteksi banyak nih sahabat Simas Jiwa di luar sana yang merupakan pekerja di sebuah perusahaan tertentu, kemudian mulai bilang nih, oh saya kan sudah diprotek, saya sudah memiliki asuransi kok, sudah memiliki asuransi yang di-provide, yang diberikan fasilitasnya oleh tempat saya bekerja. Nah, Betul. jika sahabat Simas Jiwa sudah memiliki proteksi tersebut, iya bagus. Tapi memang akan lebih baik jika sahabat Simas Jiwa memiliki proteksi lebih. Kemudian, Betul sekali. selain untuk proteksi, manfaat kita memiliki asuransi jiwa ini adalah untuk nilai investasi jangka panjang. Jadi, nanti ketika kita di masa tua atau mungkin kita memiliki perencanaan untuk apa nih, misalnya ketika nanti kita sudah punya anak, kemudian kita harus memikirkan dana pendidikan untuk anak kita. Nah, kita sudah siap tuh. Artinya kita sudah melakukan investasi untuk jangka panjang dan juga memberikan ketenangan nih untuk kita. Jadi, misalnya sewaktu-waktu kita mengalami resiko, yang pasti kita sudah sepakat ya Lian, dan Ya, kita juga berharapnya sahabat Simas Jiwa di luar sana juga sepakat bahwa setiap manusia akan mengalami resiko. setuju sekali. Nah, eh, yang tidak pasti atau yang tidak kita ketahui adalah kapan kita mengalami resiko tersebut dan bagaimana dan di mana. Itu dia. Tapi kalau kita mengalami itu sudah pasti. Nah, dengan kita memiliki proteksi dari asuransi jiwa, artinya kita meminimalisir adanya kerugian-kerugian yang akan dialami baik oleh kita maupun oleh anggota keluarga kita jika kita mengalami resiko tersebut. Setuju Nah, sekali. itu dia manfaat-manfaat dari kita memiliki asuransi jiwa. Dan ini dia tujuannya kita mengadakan literasi ini. Jadi memberikan pemahaman juga nih untuk masyarakat di luar sana, untuk sahabat Simas Jiwa di luar sana. Dan karena Oke. kita melalui online ya Nilian, jadi kita bisa menyapa, kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Asik. Asik. Jadi Ada kita lagunya bisa, ya. iya, jadi kita bisa menyapa, kita bisa memberikan pemahaman kepada sahabat Simas Jiwa di mana saja di luar sana. Oke, tentunya interaksi kita juga semakin lancar ya dengan kita mengadakan literasi secara online ini. Kita juga Iya, semakin dekat kepada sahabat-sahabat Simas Jiwa. Terus juga kalau misalkan sahabat-sahabat Simas Jiwa merasa edukasi kita ini sangat bermanfaat nih ya, bisa share ke teman-temannya gitu ya, supaya teman-temannya juga mendapatkan wawasan atau pengetahuan tentang literasi keuangan gitu ya, sehingga di sini kita bisa saling berbagi, kita saling sharing, kita bisa menjawab apabila sahabat-sahabat Simas Jiwa memiliki problem atau kendala terhadap keuangan sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya. Nah, untuk iya. itu Ella, tidak Mm-mm. terasa nih waktunya ya sudah di penghujung acara literasi keuangan kita ya. Kita Hari sudah tidak ini. terasa hari ini gitu ya. Tapi tidak usah khawatir sahabat Simas Jiwa. Oh ya, saya mau menyapa nih karena saya lihat dari tadi di sini sahabat Simas Jiwa Bapak Leopard itu masih stay gitu ya di sini. Mungkin ini Wow, halo. halo Bapak Leopard, mungkin ini salah satu followersnya dari Ella kali ya mungkin ya. Gitu ya. Oke, di sini masih stay tune gitu ya, masih tetap mantengin dari awal. Mungkin Bapak Leopard sebelum kita tutup akhir sesinya, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-sharing sama kita? Iya, nanti mungkin kalau misalnya apa namanya merasanya, oh saya masih pikir-pikir nih, apa sih yang mau saya tanyakan atau apa sih yang saya mau komen gitu ya. Boleh setelah ini bagi sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini, hai, hai doang Hai. katanya. Iya, mungkin kalau ada pertanyaan, ada komentar, silahkan bisa disampaikan atau setelah ini bisa mengirimkan DM ke @simasjiwainstitute. Jadi nanti Oke. kita akan membantu menjawab ya setiap pertanyaan atau komentar dari sahabat Simas Jiwa.
Betul sekali. Oke, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi hari ini, literasi keuangan kita mulai dari sesi awal sampai dengan sesi ketiga, kita tutup ya Ella ya. Kita Iya, tutup, kita lanjutkan besok. Jangan kemana-mana untuk sahabat Simas Jiwa. Besok kita akan menemani siang hari sampai dengan sore hari sahabat Simas Jiwa semuanya ya. Untuk itu, saya betul. Lian dan rekan saya. Saya Gabriela, dan sebelum Oke. kita akan pamit undur diri, kita juga tidak bosan-bosannya menginformasikan, menghimbau, dan mengingatkan kepada sahabat Simas Jiwa di luar sana untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas agar kita Betul juga sekali. membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dan semoga pandemi ini juga cepat berlalu. Dan kita berdua juga berharap ya Lian, sahabat Simas Jiwa di luar sana selalu dalam keadaan yang sehat. Baik, Betul kalau sekali. gitu kita akan berjumpa lagi besok jam berapa Lian? Pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.30. Tentunya dengan topik yang sangat menarik gitu ya, seperti saat ini kita adakan. Untuk itu, kepada sahabat Simas Jiwa semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap Ya, patuhin protokol kesehatan, tetap konsumsi vitamin C setiap harinya, dan perbanyak minum air putih. Untuk itu, betul sekali. kita pamit undur diri. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi, bye! Bye!